Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan kesaksian firman. Kita syukur kepada Tuhan pada pagi ini tepat bersama-sama dengan seiman-seiman saudara dan saudari di sini untuk mengadakan ibadah Sabat di sini. Demikian ucapkan salam Sabat kepada semua saudara dan saudari Jabatan Kudus, Surakan Sekerja, penatua, diakon, pendeta, diakonis yang dikasihi oleh Tuhan. Kita amat bersyukur kepada Tuhan kerana pada hari ini seluruh gereja Yesus sejati di muka bumi ini sedang memegangkan Sabat Tuhan. Inilah merupakan hari yang diberkati Tuhan. Itulah kita amat bersyukur kepada Tuhan kerana sampai sesaat ini kita semua masih lagi hidup dengan penuh damai sejahtera dan dengan kehidupan yang diberkati Tuhan. Dalam segala-galanya kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kita akan kongsikan di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam kitab Mazmur pasal 96. Mazmur pasal 96 ayat 2. Mazmur 96 ayat 2. Ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah nama-Nya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Jadi di sini pemazmur berkata kepada kita, yaitu kita perlu kabarkan keselamatan yang daripada Tuhan dari hari ke hari. Artinya setiap waktu kita mau kabarkan firman Tuhan, kita perlu kabarkan Injil Tuhan. Itulah kita pada hari ini mengkongsikan tajuk ini. Dari hari ke hari kita mengkabarkan keselamatan Tuhan. Demikian kehidupan kita di dalam dunia ini, kebanyakan keadaan kita tidak sama. Ada yang sangat kekurangan, ada yang lumayan, dan ada yang terbaik. Walaupun macam manapun keadaan kita, kita masih lagi memuji Tuhan kita, masih lagi kita dalam nama Tuhan Yesus beribadah kepada Tuhan, masih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus melakukan kerjanya. Itulah kita bersyukur kepada Tuhan. Demikian di dalam hidup kita, kita senantiasa ingatkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan diberikan, kasih anugerah Tuhan diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Jadi itulah makanya sekarang kita dapat ketahui banyak kebajikan-kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita syukur kepada Tuhan. Hidup kita banyak kelimpahan. Disebabkan apa? Kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita menerimakan begitu banyak kebajikan, macam mana kita membalas kebajikan Tuhan? Lihat Mazmur. Mazmur 116. Mazmur 116. Kita mulai baca dari ayat yang ke-12. Ayat 12. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat ke-13. Ayat 13. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyuruh nama Tuhan. Menyuruhkan nama Tuhan. Jadi di sini itulah dia kata, bagaimana kita mau membalaskan kebajikan Tuhan? Itulah. Karena kebajikan Tuhan yang begitu banyak yang Tuhan serahkan kepada kita. Macam mana kita membalas? Itulah dia berkata di sini, angkatlah piala keselamatan dan menyuruhkan nama Tuhan. Itulah kita perlu mengkabarkan keselamatan Tuhan itu dari hari ke hari. Karena apa? Karena hari-hari kita menerimakan begitu banyak kebajikan-kebajikan daripada Tuhan. Kebajikan yang paling utama yang Tuhan berikan kepada kita ialah apa? Kita masih hidup. Kita masih lagi bernafas. Itulah satu anugerah Tuhan yang paling besar. Itulah makanya hari ini masih kita bernafas. Itulah satu kebajikan yang Tuhan berikan yang paling terutama dalam hidup kita.
Hidup kita ini hanya sekali saja. Jadi itulah makanya kita syukur kepada Tuhan. Sampai saat ini kita masih lagi bisa duduk di dalam jemaat Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Duduk di gedung yang begitu baik, yang begitu mewah. Syukur kepada Tuhan. Duduk di gedung yang sangat berkurangan pun syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena masih hidup di dalam Tuhan. Baik, kita lihat gambar yang pertama. Satu gereja di negara Filipina, gereja Aurora. Keadaan dia sangat berkurangan. Tetapi masih lagi bersama-sama dengan cara yang ibadah yang sama. Pun berdiri memuji Tuhan. Pun memegangkan hari Sabat Tuhan. Gambar raja kedua. Pun seorang pendeta Yohanes menyampaikan kesaksian firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ibadahnya sama. Hanya keadaan ibadah itu tidak sama. Walaupun berkurangan, tapi masih lagi di dalam Tuhan memegangkan Sabat Tuhan. Baik, gambar raja ketiga. Inilah seiman-seiman di sana. Berkumpul bersama-sama, hidup di dalam rukun, penuh sukacita Tuhan. Bersama-sama memegangkan Sabat Tuhan. Dapat duduk di gedungnya, bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Itu pun kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau bukan Tuhan yang pimpinkan kita, kalau bukan Tuhan yang bantu kita, kalau Tuhan bukan yang memelihara kita, dapatkah kita duduk di dalam gedungnya? Dapatkah kita duduk di dalam rumahnya? Banyak seiman-seiman kita, teman-teman kita telah jauh daripada Tuhan. Ada. Tetapi kita hari ini dapat duduk bersama di dalam gedung Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Itulah sesuatu anugerah yang paling besar. Itulah kita syukur kepada Tuhan. Demikian itulah kita mau kuatkan semangat kita, kabarkan Injil dari hari ke hari. Jadi itulah karena kita mau membalas kebajikan Tuhan. Lepas itu kita mengetahui mengapa kita mau kabarkan Injil Tuhan. Lihat lagi kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 43. Yesaya 43. Kita baca di ayat yang ke-10. Ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku. Kita terus ke ayat yang ke-12. Ayat 12 pun berkata, kamulah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Jadi itulah makanya Tuhan telah berkata, kita merupakan saksi-saksi Tuhan. Wah, syukur kepada Tuhan. Kita semua di sini merupakan saksi-saksi Tuhan. Mengapa kita jadikan saksi-saksi Tuhan? Mengapa Tuhan mau menjadikan kita semua saksi-saksinya? Lihat di ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi itulah sebabnya mengapa kita jadi saksi Tuhan. Disebabkan kita ini adalah dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan membentukkan kita adalah semata-mata untuk mengkabarkan, memberitakan kemasyhuran Dia. Jadi itulah sebabnya kita semua adalah saksi-saksi Tuhan. Demikian itulah kita perlu jalankan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai anak Tuhan yang dibentukkan oleh Tuhan. Terus kabarkan Injilnya. Tidak kira kita dimanapun, kadang-kala kita sebagai manusia tidak ketahui pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan yang memilih. Jadi demikian itulah kita tunaikan kewajiban kita sejak untuk memberitakan Injil Tuhan. Macam mana Tuhan mau memilih, macam mana caranya Tuhan mau memilih sesuatu yang kita tidak ketahui. Demikian itulah kita perlu menjalankan kerja kita untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan yang menyertai kita.
Tuhan dengan caranya, dengan kehendaknya akan memilih orang yang dia mau pilih. Tanggungjawab kita, kewajiban kita hanya menginjil. Tidak kira kita dimanapun pun kita mau menjalankan penginjilan, menginjil. Pak, tengok gambar raja yang keempat. Bukan, sebelum itu ada satu gereja tu. Ini satu gereja di selatan negara Filipina. Gereja Sugot. Sangat ringkas. Sini gunakan istilah apa? Bambu kah? Bambu. Itulah, dibentuk dari bambu saja. Jadi syukur kepada Tuhan. Pak, lihat lagi satu gambar raja terakhir. Inilah seiman-seiman dia. Gereja ini macam mana dia pun mula? Itulah dari seorang deacon, yaitu Deacon Andreas. Deacon Andreas berdiri di paling belakang sekali, barisan yang terakhir, yang baju pakai t-shirt, kaos kah? Kaos. Istilah apa? Kaos putih. Yang di tapi ada dua kan? Ada dua yang berbaju kaos putih, ada satu ada bag apa? Selang. Kan? Ada bag itu kan? Itu bag itu yang ada bag itu yang ada kantong itu Deacon Filipus. Jadi yang sebelahnya itu yang kaos putih itu Deacon Andreas. Deacon Andreas ini satu keluarga. Dia berpindah dari tempat asalnya ke tempat ini. Itulah Sugot. Dia satu keluarga di sana. Jadi demikian hari-hari dia mengkabarkan Injil. Sampai ini hari lebih daripada 50 seiman sudah dibaptis di sana. Syukur kepada Tuhan. Jadi itulah makanya cara Tuhan memilih, kita tidak tahu. Cara Tuhan macam mana mau memilih orang yang dia mau pilih. Tuhan ada caranya. Contohnya di depan itu ada duduk satu saudara yang tubuh fisiknya yang sangat besar itu, yang ada kaos hitam itu, dan sebelahnya itu ada lagi satu saudari yang ada juga memakai baju yang hitam itu suami istri, itu sepasang suami istri. Macam mana dia percaya kepada Tuhan Yesus? Yang suaminya yang kaos hitam itu, yang duduk itu namanya saudara Kinko. Jadi macam mana dia percaya kepada Tuhan? Saudara Kinko ini sebelum dia percaya kepada gereja Yesus sejati, dia dari gereja Roman Katolik. Istrinya pun sama, Roman Katolik. Jadi mengapa dia boleh percaya? Disebabkan suami ini, saudara Kinko ini, dia itu pemain bola basket. Dia pemain bola basket itu, mewakili provinsi. Jadi dia sangat, boleh katakan dia pemain bola basket. Ada satu kali selepas pertandingan bola basket, dia pulang. Dia dapat kecelakaan sepeda motor. Sekali ada kemalangan sepeda motor, terus menjadikan dia lumpuh, tidak bisa untuk bergerak lagi, duduk di kerusi roda. Dia sudah duduk di kerusi roda selama 3 tahun sudah, tidak bisa berjalan, lumpuh. Jadi orang demikian syukur kepada Tuhan. Deacon Andreas itu dia seorang, pekerjaan dia seharian itu ialah wasit bola basket ini. Jadi wasit. Jadi setiap ada pertandingan bola basket ini, dia akan diundang menjadi wasit. Jadi deacon ini sewaktu dia mengendalikan wasit dalam satu pertandingan, berjumpa dengan saudara kita, yaitu saudara Kinko ini, duduk di kerusi roda, dan saudara itu pun sedang menonton pertandingan bola basket. Jadi deacon ini terus bersepah dengan dia, terus perkenalkan gereja Yesus benar kepada dia. Sekali dia bawakan saudara Kinko ini datang ke gereja, pegang sahabat. Syukur Tuhan. Sahabat pertama, sahabat kedua, sahabat ketiga, sahabat keempat, dia bisa sudah berdiri. Dia bisa berdiri, saudara Kinko ini. Tapi perlu disokong dengan 2 tongkat.
Syukur kepada Tuhan. Tahun ini pada bulan Mac saya pernah jumpa dengan saudara Kingko. Dia bisa sudah berjalan tanpa bantuan tongkat. Boleh jalan biasa sudah. Itulah syukur kepada Tuhan. Sekali dia dapat kebajikan, pelindungan yang begitu besar daripada Tuhan. Terus dia bawakan istrinya datang, saudari Jeneline. Pertama kali istrinya sampai di gereja Yesus Sejati Sugot, istrinya nampak gereja masih lagi dalam bambu. Wah, dia tidak mau masuk ke aula gereja. Dia kata, saya tidak biasa keadaan ini. Saya biasa gedung gereja yang mewah. Ini gedung gereja masih lagi bambu. Wah, banyak kekurangan. Dia mau masuk aula gereja. Tapi suaminya berkata, gereja Yesus Sejati ini lain. Ada berlainan dia. Ada penyertaan Roh Kudus. Walaupun kita berpuluh-puluh tahun di gereja mereka, tidak ada disertai dengan Roh Kudus. Itulah dia bersaksi kepada istrinya. Gereja Yesus Sejati ada Roh Kudus. Dia kata, cobalah kau masuk dan lihat apakah perbezaannya gereja Yesus Sejati dengan gereja-gereja yang lain. Baru istrinya rela masuk bersama-sama untuk ibadah. Syukur Tuhan. Tuhan mengasihi dia. Tuhan melindungi dia. Tuhan menyertai, menampakkan kemuliaan Tuhan. Terima Roh Kudus. Wah, sangat gembira. Penuh sukacita. Terima Roh Kudus. Akhirnya dia mulai belajar firman Tuhan di gereja Yesus Sejati. Kedua-duanya akhirnya syukur kepada Tuhan dibaptis. Istri saudara Kingko ini, dia adalah tentera batu, tentera. Prajurit, tentera, askar tentera, prajurit. Nah, tugasnya ialah seorang prajurit itu, seorang tentera askar. Waktu sudah dibaptis, balik ke aula gereja untuk sakramen pembasuhan kaki. Selepas menjalankan pembasuhan kaki, akan berdoa untuk diberkati. Kan? Sekali sewaktu berdoa untuk memberkati, Tuhan nampakkan kekuasaannya. Tuhan menghempas dia, mempanting dia ke tanah, ke lantai sana. Simin pak, terus dihempasnya, dipantingnya ke lantai. Lepas itu Deacon Philip kasih berhenti doa. Keluarkan jimat. Keluarkan jimat. Wah, akhirnya dia keluarkan jimatnya. Adakah dia tidak mengerti kebenaran? Mengerti. Sebelum baptis sudah dijelaskan, semua jimat mesti keluarkan untuk dibakar sebelum baptis. Dia mengerti. Hanya apa? Tidak rela kasih keluarkan itu jimat. Mengapa? Sejak dia jadi seorang prajurit, seorang tentera askar, dia sudah pelihara jimat ini supaya untuk melindungi nyawanya, untuk melindungi dia. Sekali sudah baptis dalam nama Tuhan Yesus, menjadikan anak Tuhan, Tuhan tidak izinkan menggunakan jimat lagi. Baru dia tahu bahwa jimat ini tidak dapat menolong dia lagi, tidak dapat melindungi dia lagi. Walaupun dia simpan, tiada yang tahu. Walaupun dia sembunyikannya, dia pasti lagi pegangkan dia. Tapi Tuhan tahu, Tuhan kasih mempantingnya ke lantai. Wah, syukur Tuhan. Terus dia keluarkan jimat. Sekarang dia kata, Tuhan yang melindungi saya, bukan jimat ini. Syukur Tuhan. Jadi itulah makanya kita hidup dalam Tuhan. Itulah, jangan lagi. Tidak ada Tuhan lain lagi. Satu Tuhan sejak kita, Yesus Kristus. Jadi itulah syukur kepada Tuhan. Cara Tuhan memilih, tidak ada yang tahu. Kan? Hanya dia kan kasih perkenalkan, itu saudara Kingko, gereja Yesus benar. Tuhan sembuhkannya. Tuhan beri mereka Roh Kudus.
Tuhan membandingnya karena ada jimat. Tengok pemilihan Tuhan. Sangat mengherankan. Di barisan yang terakhir itu, yang di sebelah ujung itu, ada satu saudara yang baju hitam itu, yang kaos hitam. Di belakang sana, satu belia. Belia ini, macam mana Tuhan pilih dia, pun sangat mengherankan. Waktu kebaktian sahabat, semua ibadat sudah. Tiba-tiba, itulah, belia itu berlari masuk ke arah gereja, bersembunyi di belakang pintu gereja. Wah, semua pun dia kenal. Dia kenal dia siapa. Lepas ibadah, dia akan pergi tanyakan dia, kau siapa? Oh, saya jiran tetangga. Saya tinggal berdekatan, saya tinggal gereja. Sebentar tadi kami minum arak dengan dia, minum arak dengan kawan-kawannya sampai kemabukan. Sekali sudah mabuk, bergaduh mereka, bertengkar. Sekali bertengkar, dia mau dipukul. Itulah dia lari. Melarikan diri, menyelamatkan dirinya karena kawan-kawannya memukulnya. Lari, dia tahu di mana mau sembunyi. Nampak gereja, terus masuk gereja. Terus sembunyi di belakang pintu. Oh. Syukur. Mabuk. Itu pertama kali. Selepas beberapa bulan, perkara yang sama berulang. Waktu kebaktian, tuh remaja tuh belia tuh lari masuk ke dalam orang gereja, bersembunyi di belakang pintu. Wah, lepas kebaktian, Deacon Philip jumpa dia. Kau mabuk lagi? Ya, saya mabuk. Kawan-kawan mau memukul saya. Jadi itulah saya lari ke sini untuk sembunyikan, menyelamatkan diri. 2 kali, perkara yang sama. Selepas kali kedua ini, sahabat depan itu, sahabat yang sedang di hadapan itu, dia datang ke gereja. Pagi lagi dia sudah sampai gereja. Jadi dia akan kata, kau mabukkah? Tidak, saya tidak mabuk. Saya datang sudah mau beribadah kepada Tuhan. Dia akan kata, mengapa? 2 kali saya sembunyi di belakang pintu gereja kamu. 2 kali saya menangis. Wah, mengapa? Terutama sekali saya mendengarkan khotbah. Saya menangis terutama sekali sewaktu kamu berdoa. Saya tidak tahu apa yang kamu berdoa. Tidak tahu apa yang kamu, macam mana cara kamu berdoa. Saya tidak paham cara kamu berdoa. Tapi sangat terharu sampai saya menangis. Kau bayangkan seorang belia lelaki kemabukan pandai menangis. Itulah terus dia mencarikan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Itulah makanya kita cara Tuhan memilih, itulah kita tidak tahu caranya. Itulah makanya kita perlu tunaikan tanggung jawab kita, terus kabarkan Injil Tuhan. Supaya kita benar-benar tunaikan tanggung jawab kita untuk membalaskan kebajikan Tuhan. Kita syukur kepada Tuhan. Jadi itulah hidup kita hanya hidup sekali saja. Ada satu kali saya sampai ke satu tempat penggembalaan saya yang baru. Pertama kali saya sampai di provinsi sana. Di provinsi sana ada 3 gereja. Jadi pertama kali sampai di sana. Sekali harus tiba di sana untuk jalankan tugas saya, terus ada upacara perkebumian. Ada seiman meninggal. Jadi saya yang pimpinkan upacara pemakaman dan upacara perkabungan, penghiburan. Jadi selesai sudah upacara itu, sudah selesai pekuburan sudah, pemakaman sudah, semua sudah selesai. Terus saya jumpa, karena yang meninggal itu seorang saudara, jadi saya jumpakan istrinya. Sepanjang upacara pemakaman ini dari awal sampai selesai, saya nampak kau sebagai seorang istri yang kehilangan suami. Saya melihatkan kau macam tidak ada sedih, macam gembira saja. Wah, terus saya kata, pendeta, syukur kepada Tuhan.
Tuhan dengarkan doa saya. Oh, mengapa? Oh, dia kata, suami saya sakit. Ada satu kali sangat darurat sudah. Jadi karena sangat darurat sudah, saya berdoa kepada Tuhan. Karena tekanan darahnya makin menurun. Sangat darurat sudah. Jadi keadaan begitu saya terus berdoa. Wah, syukur kepada Tuhan. Apa yang dia doakan? Ya Tuhan, suami saya sekarang begitu darurat. Tuhan kembalikanlah nyawanya untuk 8 tahun. Oh, untuk 8 tahun. Jadi sewaktu suaminya meninggal, benar-benar genap 8 tahun. Syukur Tuhan. Jadi saya kata, mengapa kau tidak minta panjang sikit? Mengapa kau minta 8 tahun? Pendeta, waktu itu terlalu darurat sudah. Saya tidak bisa sudah mau pikir apa. Wah, karena bukan pertama kali itu. 2-3 kali sudah dalam keadaan yang darurat. Itulah saya minta 8 tahun saja. Wah, syukur Tuhan. Saudara itu, suaminya itu seorang seiman yang sangat giat memberitakan Injil Tuhan. Kakinya hanya 1 kaki saja. Kita ini 2 kaki. Dia 1 kaki saja. Mengapa? Karena mendapat penyakit diabetes. Jadi kakinya telah 1 kaki kirinya telah dipotong. Tinggal 1 kaki. Walaupun 1 kaki masih lagi berdiri di mimbar. Masih lagi berkhotbah. Masih lagi memberitakan Injil. Banyak itu seiman-seiman yang dia bawakan ke gereja. Syukur kepada Tuhan. Walaupun kekurangan. Jadi itulah makanya. Mengapa? Mau balaskan kebajikan Tuhan. Di negara Filipina ada deacon bawakan saya pergi melawat seorang keluarga. Dia kata keluarga ini sangat kasihan, terutama sekali itu istri. Yang istri itu baru bersara, baru pensiun dari jadi dia seorang guru tu, baru pensiun. Sekali pensiun dapat stroke, penyakit stroke. Sekali kena stroke, wah, bagian bawah dari kaki tidak dapat bergerak sudah, duduk di kerusi roda. Jadi sewaktu saya pergi sana melawat ni saudara ini, wah, sampai ke rumahnya, wah, syukur kepada Tuhan. Kiri kanan dindingnya penuh dengan gambar-gambar, tulisan-tulisan Alkitab dilekatkan di dinding sana. Jadi wah, syukur kepada Tuhan. Jadi itulah saudara itu kata, pendeta, inilah yang saya dapat lakukan, inilah yang dapat hiburkan saya. Saya gunakan kertas, melukis, lepas itu tulis ayat Alkitab lekat di dinding. Dia kata, itu saja yang saya dapat lakukan. Saya kata, syukurlah kepada Tuhan. Wah, yang benar itulah dapat menjadikan diri kita sukacita. Saya kata, wah, syukur kepada Tuhan kerana banyak ayat-ayat Alkitab terus jadikan nas khotbah. Waktu saya khotbah, saya guna sejak ada ayat-ayat Alkitab yang di dinding sana. Wah, sudah disediakan. Wah, syukurlah Tuhan. Sekali berdoa, sekali ditumpang tangan, saudara itu baru terima Roh Kudus. 60 tahun waktu dia kena stroke baru terima Roh Kudus. Sekali dia terima Roh Kudus, wah, dia sangat gembira. Sebelum dia terima Roh Kudus, dia berkata, pendeta, saya ini tidak boleh buat apa-apa. Saya hanya dapat melukis saja. Dan itu saja kerja saya. Sekali terima Roh Kudus sudah, terus dia berkata, pendeta, saya tahu sudah apa tugas saya. Kewajiban dia apa? Memberitakan Injil. Karena ini hari saya terima Roh Kudus, itulah saya mau kasih tahu jiran-jiran saya, tetangga-tetangga saya, bahwa gereja Yesus benar disertai Roh Kudus. Saya terima Roh Kudus. Syukur Tuhan. Hanya duduk di kerusi roda bisa untuk menginjil. Banyak juga dia bawakan teman-teman untuk percaya. Itulah makanya kita hari ini menerimakan begitu banyak kebajikan Tuhan. Jadi itulah kewajiban kita selagi kita masih bernafas, nafas yang tak tahulah sampai bila, sampai bila tahu nafas kita bernafas sampai bila? Tak tahu, siapa tahu?
Siapa tahu hari kematian kita? Jawabannya semua pun, setahu saya semua jawaban pun tidak tahu. Saya tahu bila hari kematian saya. Esok. Ya, esok. Itulah esok merupakan hari kematian saya. Kalau esok hari Minggu, hari Ahad. Kalau hari Ahad di asrama gereja saya bisa bangun syukur kepada Tuhan. Sampai esok hari Ahad. Sampai hari Ahad ada esok lagi? Ada Isnin. Sampai Isnin ada esok lagi? Ada Selasa. Kalau bisa masih hidup, syukur kepada Tuhan. Tapi mana satu esok akan berhenti? Itu yang saya tidak tahu. Itu yang saya tidak tahu. Bila esok akan berhenti? Tiada yang tahu. Jadi itulah makanya kita masih lagi hidup. Kita masih lagi bernafas. Lakukanlah kerja untuk membalaskan kebajikan Tuhan. Jadi demikian seperti yang kita bacakan tadi, Mazmur 96 tadi. Kita mau kabarkan Injil Tuhan itu dari hari ke hari. Ini satu soalan. Adakah kita menginjil hari ke hari? Ada? Adakah? Ada. Tiap-tiap hari kita menginjil itu. Ada. Macam mana kita menginjil tiap-tiap hari? Ada? Jawabannya ada. Jadi macam mana kita menginjil melalui tubuh kita ini? Kita hari-hari berada di masyarakat. Hari-hari kita di rumah. Hari-hari kita berada di masyarakat. Jadi itulah waktu inilah kita sedang menginjil. Sangat penting itu dalam kehidupan seharian kita. Penampilan kita. Perbuatan kita di masyarakat, di dalam hidup kita, itulah yang terpenting. Kadang-kala kita mau hidup, itulah mau jagakan diri kita, perbuatan kita. Mengapa ada satu saudari, dia bawakan satu kawan pencari Injil, simpatisan datang ke gereja. Ya, malam itu ada kebaktian penginjilan. Dia bawakan kawannya datang. Sekali bawakan temannya datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, kawannya nampak satu saudara, inikah seiman kamu? Dia bilang. Dia nampak satu saudara, inikah seiman kamu? Terus dia pulang. Terus dia pulang. Mengapa? Karena saudara itu sangat pemanas, bah. Sikit-sikit marah. Itulah dia pernah marah, bah, kawan ini. Sikit-sikit dia pemarah itu. Terus dia nampak, beginikah kamu punya seiman pemarah ini? Terus dia nampak begitu, dia terus pulang. Wah, itulah makanya karena perbuatannya. Itulah makanya di dalam hidup kita, di dalam Tuhan, satu lagi perkara yang paling penting sewaktu kita menginjil ini. Lihat Yesaya. Yesaya 57. Yesaya 57 ayat yang ke-14. Ayat 14. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Itulah makanya di sini berkata apa? Angkat batu sandungan dari jalan umatku. Angkat itu batu sandungan. Jadi itulah kita jangan jadikan batu sandungan gereja. Kita semua perlu jagakan diri kita supaya jangan jadikan batu sandungan. Kalau ada batu sandungan di gereja, nama Tuhan tidak akan dimuliakan. Setiap kita itulah mau jagakan perbuatan kita. Supaya kita lakukan kerja Tuhan, kita jadikan seorang anak Tuhan yang mulia, yang layak digunakan oleh Tuhan. Kita perabot yang mulia, kekalkan perabot ini, yang mulia ini. Jadi itulah, jangan jadi batu sandungan, supaya nama Tuhan dapat dimuliakan. Ada satu penginjilan malam, ada penginjilan. Wah, ada persembahan choir. Wah, waktu itu yang datang mencari Injil itu lebih daripada 50 orang. Wah, simpatisan 50 orang lebih.
Jadi, waktu choir naikkan pujian, mereka nyanyikan kidung 263, Yesus sahabat yang baik. Waktu itu saya rasa semua yang di dalam aula gereja tidak ada yang tidak menangis. Semua sangat terharu mendengarkan persembahan choir. Semua menangis. Syukur kepada Tuhan. Selesai sejak penginjilan, datang satu kawan simpatisan jumpa. Pendeta, persembahan choir sangat terharu sampai saya pun menangis. Gembira kan? Syukur Tuhan kan? Syukur Tuhan. Hei pendeta, kau tahukah pendeta? Tuh saudari. Kamu itulah yang tadi ada nyanyi choir itu saudari kan? Ya. Hai pendeta. Tidak sangka-sangka, dia dapat nyanyi dengan baik di gereja. Tapi di luar gereja, hai pendeta, ini perempuan ini saudara seiman kamu ini tidak bagus itu, tidak baik, jahat. Saya, mengapa kau cakap begitu? Mana kau tahu dia jahat? Mengapa sih dia tahu dia perempuan yang jahat? Karena dia pernah tidur dengan saya. Dia ada yang tahu. Kita pikir dia seorang saudari yang suci, yang murni. Tahu-tahu di luar sana kehidupannya kacau bilau. Baru kami tahu. Itulah patut santungan. Walaupun dapat nyanyikan sampai terharu, sampai menangis-nangis orang, tapi masih lagi tidak dapat memuliakan Tuhan. Jadi itulah makanya jangan jadi patut santungan. Itulah makanya kita mau Tuhan membantu kita supaya kita terus hidup di dalam Tuhan, layak jadi perabot Tuhan yang mulia untuk melaksanakan, menunaikan amanat Tuhan. Gembalakanlah tempat Tuhan dan beritakan Injil Tuhan. Demikian kita syukur kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.